Oke, kembali lagi dengan channel Fokus Fisika. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang radiasi elektromagnetik. Tonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Spektrum gelombang elektromagnetik. Berdasarkan hipotesis Maxwell, gelombang elektromagnetik merupakan rambatan dari medan listrik dan medan magnet secara periodik yang saling tegak lurus ke segala arah. Besar cepat rambat gelombang elektromagnetik bergantung pada besaran permeabilitas magnet atau mu0 dan permitivitas listrik atau E0. Dirumuskan sama dengan V sama dengan akar 1 per mu0 per epsilon 0. Dalam ruang hampa, besar cepat rambat gelombang elektromagnetik adalah sebagai berikut. V atau kecepatan sama dengan C, itu kecepatan cahaya sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Di mana mu0-nya adalah sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Kemudian epsilon 0-nya sama dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12 C kuadrat per Newton meter kuadrat. Hipotesis Maxwell dibuktikan kebenarannya oleh Hertz yang menyatakan bahwa gelombang elektromagnetik mempunyai sifat seperti cahaya, yaitu sebagai berikut. Pertama, dapat merambat dalam ruang hampa atau tidak memerlukan medium. Ini adalah ruang hampa di luar angkasa sana. Cahaya dari bintang maupun matahari dapat sampai ke bumi walaupun di luar tidak ada medium perantara, tetapi cahaya dapat merambat. Sifat yang kedua yaitu merupakan gelombang transversal. Nah, ini contoh dari gelombang transversal, yaitu mirip gelombang tali, ada puncak, ada lembah. Di sini gelombang transversal untuk gelombang elektromagnetik, yaitu ada komponen vertikalnya yang merah ini adalah medan listrik, kemudian komponen horizontalnya yang ini yang warna biru adalah medan magnet. Jadi gelombang elektromagnetik terdiri dari dua gelombang, yaitu gelombang medan magnet dan medan listrik. Arahnya keduanya saling tegak lurus. Nah, ini contoh gelombang transversal pada tali, ada puncak, ada lembah yang saling bergantian. Sifat berikutnya dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Ini contoh pemantulan, yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Sudut datang warna biru, sudut pantul warna merah. Kemudian ada pembiasan, ini pembiasan cahaya. Cahaya tadinya warnanya putih, kemudian dibiaskan menggunakan prisma sehingga berubah menjadi warna pelangi, yaitu Mejiku Hibinio, merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Kemudian ini adalah contoh interferensi dari dua celah yang berdekatan, sehingga ada dua cahaya yang melewati dua celah ganda, akan terjadi interferensi. Ada puncak maksimum, ada puncak minimumnya di sini, terang gelap. Nah, ini puncak maksimumnya, ini puncak minimumnya, bergantian. Kemudian cahaya juga mengalami polarisasi, difraksi di sini ya, mengalami difraksi pada celah satu celah sempit. Di sini contoh difraksi, ada pola terang gelap juga. Puncaknya adalah pola terang, gelapnya adalah pola gelap. Interferensi maksimum, difraksi maksimum, dan difraksi minimum. Kemudian ini contoh cahaya yang mengalami polarisasi, tadinya cahaya dari sini,
kemudian mengalami polarisasi oleh sebuah polarisator sehingga tinggal satu jenis gelombang saja yang bisa melewatinya, hanya gelombang linear saja. Ini gelombang yang terpolarisasi, ini yang sebelum dipolarisasi. Selanjutnya kita lihat sifat berikutnya adalah arah perambatannya tidak dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Jadi dia tidak bisa dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Cepat rambat gelombang elektromagnetik dinyatakan dalam persamaan berikut. C sama dengan lambda dikali F. Di mana C ini adalah cepat rambat gelombang dalam ruang hampa 3 kali 10⁸ meter per sekon, F-nya adalah frekuensi gelombang elektromagnetik satuannya Hertz, dan lambda adalah panjang gelombang elektromagnetik satuannya meter. Gelombang elektromagnetik mempunyai kecepatan sama dalam satu medium, tetapi frekuensi dan panjang gelombangnya berbeda. Gelombang elektromagnetik yang disusun berdasarkan rentang frekuensi atau panjang gelombang disebut spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik yang disusun dari frekuensi tinggi ke rendah yaitu sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, cahaya tampak, sinar inframerah, radar, televisi, dan gelombang radio. Dalam ruang hampa, semua gelombang elektromagnetik merambat dengan kecepatan sama yaitu 3 kali 10⁸ meter per sekon. Ini adalah urutan dari gelombang elektromagnetik dari frekuensi tinggi ke frekuensi rendah. Frekuensi tinggi di sini paling tinggi adalah sinar gamma 10⁻21 sampai 10⁻23, kemudian dilanjutkan sinar X 10⁸ sampai 10⁻21 Hz, sinar ultraviolet 10⁻5 sampai 10⁻18 Hz. Cahaya tampak ini terdiri dari warna ungu sampai merah, jadi warna pelangi, Magic Pineo. Paling besar frekuensinya adalah warna ungu 10⁻14, kemudian yang paling tinggi 10⁻15 ya untuk warna ungu, kemudian paling rendah sekitar 10⁻14 untuk warna merah. Kemudian sinar inframerah dari frekuensi 10⁻13 sampai 10⁻14. Untuk radar dari 10⁻11 sampai 10⁻13, untuk televisi 10⁻9 sampai 10⁻11, dan gelombang radio dari 1 sampai 10⁻9. Dari bawah ke atas itu periodenya semakin besar ya, jadi kebalik, dari bawah ke atas periodenya semakin besar, tapi dari atas ke bawah frekuensinya mengecil, jadi kebalikannya. Maaf, ini dari bawah ke atas semakin kecil ya, periodenya semakin kecil. Ini periode paling besar di bawah. Ini paling kecil adalah sinar gamma. Sinar gelombang radio periodenya paling besar karena frekuensi dengan periode berbanding terbalik. Kemudian panjang gelombangnya juga dari atas ke bawah semakin mengecil ya, semakin mengecil. Jadi paling besar adalah panjang gelombang radio dan paling kecil adalah sinar gamma. Kemudian energinya dari atas ke bawah itu membesar, mengecil. Energinya dari atas ke bawah itu mengecil. Ini semakin kecil frekuensinya, maka energinya juga semakin kecil karena frekuensinya semakin kecil. Jadi yang paling besar energinya adalah sinar gamma dan yang paling kecil adalah gelombang radio. Di sini contoh dari spektrum gelombang elektromagnetik. Sinar gamma ini frekuensinya paling tinggi, kemudian di bawahnya ada sinar X, ultraviolet, ini cahaya tampak. Cahaya tampak dibagi lagi dari warna ungu sampai warna merah ya, Magic Pineo ini. Kemudian inframerah, radar atau microwave, gelombang televisi, dan gelombang radio. Panjang gelombangnya dari atas ke bawah ini membesar, paling kecil gamma, paling besar di sini gelombang radio. Kemudian energinya dari atas ke bawah semakin kecil. Jadi warna ungu dengan warna merah, panjang gelombangnya lebih besar warna merah, frekuensinya lebih kecil warna ungu, dan energinya lebih besar warna merah. Warna ungu.
warna biru ya. Biru atau ungu itu energinya paling besar. Radiasi kalor. Benda-benda yang berpijar akan memancarkan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Semakin tinggi suhu benda yang berpijar, semakin besar energi radiasi yang dipancarkan. Berdasarkan hukum Stephen Boltzmann, besar energi yang dipancarkan oleh suatu permukaan benda hitam dalam bentuk radiasi kalor tiap satuan waktu berbanding lurus dengan luas permukaan dan berbanding lurus dengan pangkat 4 suhu mutlak secara matematis dinyatakan sebagai berikut. I sama dengan E sigma T pangkat 4. Di mana I sama dengan P kali P per A, sehingga P sama dengan I kali A, sehingga P sama dengan E sigma A kali T pangkat 4. P sama dengan E sigma A T pangkat 4, di mana P adalah energi dibagi waktu, E per T, sehingga E sama dengan E sigma A T pangkat 4 kali T. Di sini I-nya adalah intensitas radiasi, satuannya watt per meter persegi, kemudian A-nya adalah luas permukaan bola, yaitu 4 PR kuadrat, satuannya meter kuadrat. Kemudian T adalah lama pemancaran energi, satuannya sekon, dan E energi yang dipancarkan, satuannya joule. T itu suhu mutlak, satuannya Kelvin, kemudian E adalah emisivitas, itu emisivitas nilainya dari 0 sampai 1. 0 itu artinya warna tidak ada yang terserap, cahayanya dipantulkan sempurna. Kemudian 1 itu artinya energinya, kalau 1 di sini berarti benda hitam sempurna atau semuanya terserap, tidak ada yang dipantulkan. Jadi nilai E itu 1 jika bendanya itu hitam sempurna ya, tidak ada yang dipantulkan, semua cahayanya diserap. Tapi kalau 0 berarti semua cahayanya dipantulkan, gitu ya, tidak ada yang diserap sama sekali. Sigma adalah tetapan Stephen Boltzmann yang nilainya 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Hukum pergeseran Wien. Energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh benda yang berpijar terdiri atas berbagai macam gelombang. Dari berbagai macam panjang gelombang tersebut, ada satu panjang gelombang yang membawa energi terbesar, yaitu disebut lambda maksimum. Jika suhu intensitas pancaran gelombang elektromagnetik semakin tinggi, panjang gelombang yang membawa energi terbesar semakin pendek. Pernyataan ini disebut hukum pergeseran Wien yang dapat dinyatakan dalam bentuk grafik berikut. Di sini grafik intensitas terhadap panjang gelombangnya. Ini adalah suhunya. Kita bisa lihat di sini ketika suhunya tinggi, maka ketika suhunya tinggi mana panjang gelombangnya ini adalah rendah, sekitar 5.000 ya, 5.000 Armstrong. Tapi ketika suhunya mengecil maka panjang gelombang menjadi besar ya, panjang gelombangnya menjadi besar ketika suhunya bertambah. Ketika suhunya bertambah di sini, ini suhunya lebih rendah ya, maaf. Ini suhunya lebih rendah, T1 lebih besar suhunya dibanding T2 sehingga panjang gelombangnya lambda satunya lebih kecil dibanding lambda 2. Jadi berkebalikan gitu ya. Lambda maksimum kali T sama dengan konstan. Jadi dirumuskan lambda maksimum kali T sama dengan konstan, di mana lambda maksimum adalah panjang gelombang terpendek yang membawa energi terbesar, dan T-nya adalah suhu mutlak dalam Kelvin, dan C-nya adalah tetapan Wien, nilainya 2,98 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin. Pemanfaatan radiasi elektromagnetik. Radiasi global elektromagnetik secara umum dapat digunakan sebagai alat terapi, pemotretan, dan alat komunikasi. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Sinar gamma dihasilkan oleh inti atom yang tidak stabil pada reaksi nuklir, digunakan sebagai terapi penyakit kanker, mensterilkan makanan, dan mensterilkan alat kedokteran. Ini contoh untuk terapi kanker menggunakan sinar gamma. Kemudian ini untuk mensterilkan makanan dengan sinar gamma, jadi kuman-kuman mati. Kemudian ini juga sama untuk sterilisasi makanan. Kemudian ini adalah untuk sterilisasi alat kedokteran. Jadi alat-alat kedokteran, alat disterilisasi dengan sinar gamma. Sinar X dihasilkan dari penembakan elektron dalam tabung hampa pada keping logam yang digunakan pada pemotretan keduduk
yang digunakan pada pemotretan kedudukan tulang dalam tubuh dan untuk mengetahui susunan kristal NaCl. Ini contoh pemotretan tulang menggunakan sinar X untuk rongsen ya. Kemudian ini juga sama nih, rongsen. Nah, ini untuk mengetahui susunan kristal NaCl. Ini susunan kristalnya terlihat ketika menggunakan X-ray atau sinar X. Ini contoh untuk melihat kedudukan tulang yang patah menggunakan sinar X. Di sini kelihatan yang patah ini. Ya, tulang yang patah di rongsen. Sinar ultraviolet dihasilkan oleh matahari dan lampu merkuri yang dapat digunakan membunuh kuman-kuman penyakit kulit, mendeteksi uang palsu, menghitamkan plat foto yang berlapis perak bromida dan dapat memedarkan barium platina cyanida. Ini contoh untuk membunuh kuman-kuman penyakit di rumah sakit untuk sterilisasi virus, bakteri menggunakan sinar UV. Kemudian ini sama di rumah sakit, ini harus menggunakan pelindung karena tidak boleh langsung kontak ke tubuh manusia. Ini untuk mendeteksi uang palsu. Di uang palsu atau tidak terlihat kalau palsu itu tidak ada gambarnya kalau diberi sinar UV, tapi kalau yang asli ada, terlihat berpendar seperti ini. Berarti uangnya asli ya. Ini untuk membunuh kuman-kuman penyakit di pengisian galon ya, isi ulang galon, biasanya menggunakan sinar UV. Sinar tampak digunakan untuk penerangan laser dan lampu hias. Ini untuk penerangan menggunakan sinar tampak, ini lampu hias. Ini juga untuk fiber optik. Ini laser, ini sinar tampak ada merah, ungu, hijau, panjang gelombangnya berbeda ketiganya. Paling besar panjang gelombangnya ini merah, paling kecil warna ungu ya, berarti ungu lebih kuat energinya sehingga dia bisa membakar benda. Warna merah ini biasanya untuk pointer, warna biru biasanya untuk operasi ya, bisa untuk dunia kedokteran. Inframerah dihasilkan oleh matahari, lampu, getaran atom-atom yang dapat digunakan sebagai alat spektroskopi untuk mempelajari struktur molekul untuk pemotretan permukaan bumi, remote control, serta penyembuhan penyakit cacar dan encok. Ini contoh foto bumi menggunakan sinar inframerah. Ini contoh orang yang sedang di inframerah, ternyata ketahuan di sini sedang mengeluarkan angin ya, di belakangnya. Bisa terdeteksi ya, karena dia mendeteksi panas, mendeteksi suhu panas. Nah, ini untuk terapi encok atau pegel-pegel gitu ya. Ini untuk remote control menggunakan inframerah juga. Kemudian ini untuk sensor robot, sensor inframerah. Contohnya robot land follower ya, itu menggunakan sensor inframerah. Nah, ini untuk foto bumi, ketahuan mana daerah yang suhunya tinggi, mana yang suhunya rendah. Suhu tinggi di sekitar khatulistiwa, suhu rendah di sekitar kutub, warna biru ya, warna ungu ini. Kemudian radar atau gelombang mikro digunakan untuk mendeteksi letak suatu benda, mendeteksi suatu sasaran pada pesawat penjelajah, membantu keamanan pendaratan pesawat komersial, dan untuk mengetahui kedalaman suatu lautan dengan mengirimkan sinyal ke dasar laut dengan persamaan berikut. Nanti ada persamaannya, ini contohnya dulu. Contoh ini microwave menggunakan gelombang mikro untuk memasak. Ini untuk mencari letak suatu benda menggunakan sistem radar, mendeteksi benda
di angkasa yang melewati wilayah suatu negara bisa dideteksi dengan radar. Ini contoh rumusnya adalah S sama dengan V kali T per 2 dan N1 kali V1 sama dengan N2 V2. Dimana S adalah kedalaman suatu lautan, V-nya adalah cepat rambat dalam air, T-nya adalah waktu bolak-balik, satuannya sekon, dan N1 adalah indeks bias udara, V1 adalah kecepatan cepat rambat radar di udara 3 kali 10 pangkat 8. Kemudian N2 adalah indeks bias air laut, dan V2 adalah kecepatan radar dalam air laut. Ini contoh cara mengukur kedalaman air laut, kedalaman laut. Ini ditembakkan dulu, kemudian dipantulkan sehingga diterima di sensor di sini. Kapalnya menembakkan sensor radar, diterima sensor di sini. Jadi V kecepatan gelombang radarnya dikali T waktu tempuhnya dibagi 2, karena T-nya ini 2 kali 1, 2, jadi dibagi 2 ya. Ini sensornya, ini kapalnya. Gelombang radio atau televisi digunakan sebagai alat komunikasi karena gelombang ini mudah dipantulkan oleh lapisan ionosfer dalam sistem komunikasi. Gelombang radio berfungsi sebagai pembawa gelombang bunyi atau informasi. Ini contoh pemanfaatan gelombang radio untuk menonton televisi, mendengarkan radio, HT ya, radio komunikasi. Kemudian ada lagi parabola menggunakan gelombang radio juga. Kemudian ini WiFi hotspot atau access point juga menggunakan gelombang radio. Airbud atau Bluetooth ya, itu juga menggunakan gelombang radio. Kemudian handphone WiFi gelombang radio juga untuk internetnya. Bluetoothnya juga ada, itu menggunakan gelombang radio. Kemudian HP ya sama untuk komunikasi juga menggunakan gelombang radio. Baca dulu ya. Kemudian ada dua macam cara membawa gelombang bunyi, yaitu sebagai berikut. Yang satu amplitude modulation, yaitu gelombang radio yang membawa informasi dengan frekuensi tetap, tetapi amplitudenya berubah-ubah. Dalam jangkauannya luas karena dipantulkan oleh lapisan ionosfer, tapi mudah mengalami gangguan listrik di udara. Kemudian tipe 2-nya adalah frekuensi modulasi, gelombang radio yang membawa informasi dengan amplitude tetap, tapi frekuensinya berubah-ubah. Daerah jangkauannya pendek karena dapat menembus lapisan ionosfer, tetapi suaranya jernih karena tidak mengalami gangguan kelistrikan di udara. Agar daerah jangkauannya lebih luas diperlukan stasiun penguat atau relay. Pesawat televisi menggunakan sistem FM, jadi televisi itu menggunakan sistem FM ya. Bahaya radiasi gelombang elektromagnetik, yaitu yang pertama, gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh alat-alat seperti televisi, microwave, laptop, wifi, handphone, jika digunakan terus-menerus dapat mengganggu kesehatan penggunanya karena dapat menyebabkan kanker otak, gangguan sistem saraf pusat manusia, nyeri kepala, dan insomnia. Bahaya yang ditimbulkan oleh gelombang elektromagnetik lainnya adalah sebagai berikut. Sinar biru televisi dapat merusak retina mata. Ya, jadi hati-hati kalau menonton televisi, harus jaraknya jauh ya, jangan dekat-dekat. Kemudian sinar UV ultraviolet dapat menyebabkan kanker kulit, katarak, bintik-bintik hitam pada kulit. Jadi kalau kena cahaya matahari menggunakan kaca agar tidak terkena ultraviolet langsung, atau menggunakan pakaian penutup ya, jangan terlalu lama terkena sinar UV. Sinar gamma dapat menyebabkan kulit terbakar, kanker, dan mutasi gen. Sinar X dapat menyebabkan leukemia dan keguguran pada wanita hamil. Contoh soal, berdasarkan pancaran gelombang elektromagnetik yang punya energi terkecil adalah, energi terkecil siapa? Gamma, X, gelombang radio, sinar merah, apa ungu? Berarti yang paling kecil adalah energinya, bisa dilihat di sini. Nah, energi yang paling kecil ini ya, gelombang radio. Sinar UV, sinar inframerah, sinar gamma berturut-turut ditandai X, Y, Z. Urutan yang menunjukkan kuantum energi yang besar. Nah, kita lihat yang paling besar mana. Gamma paling besar ya.
semakin besar berarti paling kecil adalah inframerah, UV terus gamma. Berarti Y, X dan Z. C ya. Gejala yang hanya terjadi pada gelombang elektromagnetik tapi tidak terjadi pada gelombang bunyi apa tadi. Nah, jadi hanya satu ya. Bunyi tidak bisa mengalami polarisasi. Nah, kalau gelombang cahaya bisa semua, dispersi bisa, polarisasi, pemantulan, interferensi, difraksi. Bunyi tidak bisa polarisasi, tapi cahaya bisa. Menurut Maxwell dan Hertz, gelombang elektromagnetik dan gelombang mikro mempunyai persamaan dalam apa? Ya, sama dalam kecepatan rambatnya ya, sama. Yaitu kecepatan rambatnya sama 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi terbesar adalah frekuensi terbesar apa? UV, merah, radar, X, ungu. Kita lihat. Nah, di sini berarti sinar X ya. Sinar X paling besar. Kemudian gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang terkecil. Nah, kita lihat panjang gelombangnya yang paling kecil mana? Panjang gelombang terkecil berarti frekuensinya paling besar karena panjang gelombang dan frekuensi berbanding terbalik ya. Berarti ini paling besar sinar gamma. Ya, paling kecil sinar gamma ya, paling kecil sinar gamma. Panjang gelombang pembawa energi radiasi maksimum pada benda berpijar bersuhu 25 derajat Celcius jika tetapan W-nya 2,8 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin adalah, diketahui T-nya kan 25 derajat Celcius ditambah 273 jadinya 298. Ditanyakan lambda maksimumnya. Nah, lambda maksimum kali T sama dengan konstan ya. Jadi lambda maksimum kali 298 sama dengan konstantanya tadi 2,8 kali 10 pangkat min 3. Sehingga lambda maksimumnya dibulatkan 1 kali 10 pangkat min 5 meter. Jawabannya C ya. Spektrum gelombang elektromagnetik yang frekuensinya semakin kecil. Nah, kita lihat frekuensi semakin kecil dari atas ke bawah semakin mengecil ya. Berarti ini ada mana? Paling semakin mengecil berarti yang paling besar dulu. Biru ya, kemudian dilanjutkan hijau, kuning dan merah. Frekuensi semakin kecil B ya, biru, hijau, kuning, merah itu ya. Jika suhu suatu benda hitam sempurna dijadikan 3 kali semula, energi yang dipancarkan menjadi berapa? Rumusnya E sama dengan E sigma A T pangkat 4 kali T ya. Jadi E itu sebanding dengan T pangkat 4. Energi sebanding dengan suhu pangkat 4. Jadi E per E1 sama dengan T per T1 pangkat 4. E per E1 aksen sama dengan T aksennya diganti 3T. Jadi T per 3T pangkat 4. Hasilnya E per E aksen sama dengan 1/81. Berarti E aksennya adalah 81 E, yaitu 81 kali semula. 81 kali semula. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi antara gelombang ultraviolet. Frekuensinya berapa kita lihat ya. Gelombang UV di sini. Gelombang UV itu sekitar sini ya, 10 pangkat 15 sampai 16. Gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi 10 pangkat 14 sampai 10 pangkat 14. 10 pangkat 11 sampai 10 pangkat 14 yang dapat menghidupkan plat foto. Nah, ini berarti yang sekitar 10 pangkat 11 sampai 10 pangkat 14 kan inframerah ya. Pernyataannya tidak sesuai dengan hukum pergeseran Wien. Mana? Kan tadi rumusnya lambda maksimum kali T sama dengan konstan. Berarti berbanding terbalik. Berarti jika suhunya dinaikkan, maka lambda maksimumnya akan membesar. Jika suhu dinaikkan, maka lambda maksimumnya akan mengecil ya. Ini berbanding terbalik ya. Jawabannya C ya.
Manfaat gelombang elektromagnetik dalam pengobatan memiliki efek menyembuhkan, tetapi juga dapat merusak. Jenis gelombang elektromagnetik yang energinya paling besar sehingga dapat merusak jaringan sel manusia. Berarti yang mana? Yang dapat merusak adalah sinar gamma. Kegunaan cahaya tampak dalam kehidupan sehari-hari adalah cahaya tampak. Berarti ini kita lihat cahaya tampak kan dari cahaya matahari ya. Dia melakukan fotosintesis ya untuk agar tumbuhan bisa tumbuh dengan baik. Itu jawabannya C. Salah satu manfaat sinar UV dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ya untuk pemeriksaan keaslian uang menggunakan sinar UV. Jenis gelombang elektromagnetik yang dapat menentukan lokasi apabila ada tulang yang retak. Nah, ini kan tulang yang retak ya ini. Menggunakan sinar X ya, jawabannya B. Pernyataan-pernyataan berikut dapat direfleksikan, dapat direfraksikan, dapat dipolarisasikan berbentuk gelombang longitudinal merambat tanpa medium. Pernyataan yang merupakan ciri-ciri gelombang elektromagnetik ditunjukkan oleh nomor. Nah, berarti mana? 1, 2, 3, 5 ya, 4 tidak. 4 itu gelombang bunyi. Berarti jawabannya 1, 2, 3, dan 5. Sinar inframerah adalah gelombang elektromagnetik yang dapat digunakan untuk inframerah berarti untuk ini contohnya menggunakan inframerah ya. Sensornya ini untuk robot land follower berarti dia mencari jejak sebuah benda ya. Jawabannya C. Nah, ini juga dipasang di hutan untuk apa? Nah, untuk mendeteksi hewan-hewan di hutan ini. Berarti untuk mencari jejak sebuah benda ya. Jawabannya C. Kegunaan gelombang radio dalam kehidupan manusia diantaranya adalah ini apa berarti? Gelombang radio untuk membawa informasi alat komunikasi. Suatu kapal laut dilengkapi dengan radar untuk mengukur kedalaman laut jika indeks biasnya air 4/3 dan waktu yang dibutuhkan radar bolak-balik 4 kali 10 pangkat min 5 sekon, kedalaman lautnya berapa? Diketahui N air kan 4/3, N udara 1, T-nya 4 kali 10 pangkat min 5 sekon. Ditanyakan berapakah jaraknya, kedalamannya, S. Gunakan rumus pembiasan N air V air sama dengan N udara V udara, dimasukkan N airnya 4/3 V air sama dengan 1 kali 1 udara, V udaranya kecepatan cahaya di udara itu 3 kali 10 pangkat 8, berarti V airnya 9/4 kali 10 pangkat 8. Masukkan ke rumus S sama dengan V air kali T bagi 2, sehingga diperoleh 9/4 kali 10 pangkat 8 dikali 4 kali 10 pangkat min 5 per 2, hasilnya 4.500 meter atau 4,5 kilometer. Pada suatu saat terlihat kilat dan 10 second kemudian terdengar suara gunturnya apabila kecepatan cahaya besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dan kecepatan bunyi 340 meter per sekon. Jarak antara tempat asal kita dan pendengar adalah, diketahui C-nya 3 kali 10 pangkat 8, V udara 340, T-nya 10 sekon, S-nya berapa? Menggunakan rumus X sama dengan V udara kali T, berarti X atau S ya sama aja, 340 kali 10, 3.400 meter. Jadi jawabannya B, 3.400 meter. Stasiun radar mengirimkan sinyal gelombang elektromagnetik terhadap pesawat tak dikenal. Selang waktu antara pengiriman sinyal dengan diterima sinyal kembali adalah 2 kali 10 pangkat min 4 sekon. Jarak pesawat tak dikenal terhadap stasiun radarnya adalah, diketahui kan C 3 kali 10 pangkat 8 ya, gelombang elektromagnetik. T-nya 2 kali 10 pangkat min 4, S-nya berapa? Berarti menggunakan S sama dengan C kali T bagi 2. 3 kali 10 pangkat 8 dikali 2 kali 10 pangkat min 4 bagi 2. 3 kali 10 pangkat 4 itu 30.000 meter, 30 kilometer. Jawabannya D. Gelombang elektromagnetik yang dapat diamati oleh mata terletak di antara panjang gelombang berapa? Nah, ini kita lihat panjang gelombang, ini cahaya tampak ya, itu yang bisa dilihat mata. Berarti antara
300 atau 400 sampai 700 nanometer ya panjang gelombangnya. Jadi warna ungu, violet, biru, ungu ya sampai merah magic wave ini itu semuanya adalah gelombang cahaya tampak ya, dapat diamati oleh mata kita. Selain itu tidak bisa diamati oleh mata kita. Jawabannya B. Sebuah benda hitam sempurna memiliki luas permukaan 10 cm persegi dengan suhu 1000 Kelvin. Besar energi yang dipancarkan selama 1 sekon diketahui A-nya 10 cm kuadrat atau 10 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. T-nya adalah 1000 Kelvin dan waktunya adalah 1 sekon. Berapakah E-nya? E adalah E sigma A T pangkat 4 kali T. Jadi 1 kali 5,672 kali 10 pangkat min 8 kali 10 kali 10 pangkat min 4 kali 1000 pangkat 4 kali 1 ini diperoleh 56,72 Joule. Jawabannya C. Benda hitam mempunyai suhu 727 derajat Celcius. Jika tetapan W-nya 2,898 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin, rapat energi maksimum yang dipancarkan benda itu terletak pada panjang gelombang berapa? Diketahui T-nya 727 derajat Celcius atau 1000 Kelvin ya, ditambah 273. Lambda maksimumnya berapa? Kita gunakan rumus lambda maksimum kali T sama dengan 2,898 kali 10 pangkat min 3. T lambda maksimum sama dikali 1000 sama dengan 2,898 kali 10 pangkat min 3 atau lambda maksimumnya 2,898 kali 10 pangkat min 6 dibulatkan 2,9 mikrometer. Jawabannya A ya. Berikut yang bukan merupakan sifat gelombang elektromagnetik adalah A. Dapat merambat, dapat mengalami polarisasi, medan listrik dan fase, dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet, dapat mengalami biasan. Jawabannya adalah D ya. Bukan ya, jadi tidak dapat dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Jumlah kalori yang dipancarkan oleh suatu benda berpijar mempunyai suhu lebih besar dari 0 Kelvin akan berbanding lurus dengan banyak ya. Kita lihat E sama dengan E sigma A T pangkat 4 kali T, berarti dia berbanding lurus dengan luas permukaan benda. Kalau suhunya berbanding pangkat 4 ya, massa tidak ada ya, suhunya harus pangkat 4. Oke, terima kasih telah menyimak menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa lagi.